Perkenalkan, nama saya Gloria Lorde dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Saya akan membahas materi fisika mengenai arus bolak-balik. Besaran dalam listrik bolak-balik. Yang pertama, tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, atau kapasitor. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian juga arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus bolak-balik seperti berikut. Kuat arus listrik yang mengalir sama dengan kuat arus listrik maksimum dikali sin omega T. Dan tegangan listrik sama dengan tegangan listrik maksimum dikali sin omega T. A. Arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah dan menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu sama. Semua alat ukur listrik arus bolak-balik mengukur nilai efektifnya. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Kuat arus listrik efektif sama dengan kuat arus listrik maksimum dibagi dengan akar 2. Dan tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. B. Arus dan tegangan rata-rata. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah nilai arus yang dianggap setara dengan arus listrik searah yang tetap untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu sama. Rumus arus dan tegangan rata-rata adalah sebagai berikut. Kuat arus listrik rata-rata sama dengan 2 dikali I maksimum dibagi Pi. Dan tegangan rata-rata sama dengan 2 dikali V maksimum dibagi Pi. Ini adalah contoh soal tegangan dan arus. Sebuah rangkaian arus bolak-balik memiliki harga tegangan sebagai fungsi, yaitu V sama dengan 50 akar 2 sin T. Hitunglah tegangan rata-ratanya. Diketahui V sama dengan 50 akar 2 sin T. V sama dengan Vm sin omega T. Yang ditanya adalah V. Penyelesaian V sama dengan 2M per Pi sama dengan 2 dalam kurung 50 akar 2 per Pi sama dengan 100 akar 2 per Pi volt. Yang kedua, impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran dengan nisbah atau perbandingan antara tegangan arus. Impedansi adalah hasil gabungan dari nilai resistor dan reaktansi atau hambatan dan Y dalam rangkaian AC. Nilai impedansi dapat dirumuskan sebagai berikut. Impedansi sama dengan tegangan dibagi arus. Berikut ini adalah contoh soal impedansi. Jika terdapat suatu arus listrik dan tegangan listrik secara berturut-turut adalah 60A dan 90V, hitunglah besar impedansinya. Diketahui I sama dengan 60A, V sama dengan 95V. Ditanya impedansi. Penyelesaian impedansi sama dengan I dibagi V sama dengan 60A dibagi 95V. Disederhanakan menjadi 12/19 dan didapatkan hasil 0,631 ohm. B. Rangkaian listrik bolak-balik. Pertama, rangkaian murni dan kombinasi. A. Rangkaian resistif. Rangkaian resistor pada rangkaian arus bolak-balik berfungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk atau menurunkan potensial listrik dalam rangkaian. Dengan demikian, arus listrik dan tegangan pada hambatan dengan arus dan tegangan pada sumber tidak mengalami perubahan fase seperti gambar di bawah ini. Kuat arus dan tegangan pada resistor arus bolak-balik dapat dirumuskan sebagai berikut. Kuat arus listrik sama dengan kuat arus listrik maksimum dikali sin omega T. Vt sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Tegangan maksimum sama dengan kuat arus listrik maksimum dikali R.
V sama dengan I dikali R. B. Rangkaian induktif. Pada rangkaian induktif, beda fase antara arus listrik dengan tegangan adalah Pi/2 atau 90 derajat. Fase tegangan mendahului fase arus listrik sebesar 90 derajat, seperti gambar berikut. Persamaan tegangan pada rangkaian induktif dirumuskan V sama dengan V maksimum dikali sin dikali omega T tambah 90 derajat, yaitu V mendahului I sebesar 90 derajat. Dan persamaan arus pada rangkaian induktif dirumuskan I sama dengan I maksimum dikali sin dikali omega T ditambah 90 derajat, yaitu I terlambat terhadap V sebesar 90 derajat. Hambatan dan tegangan pada rangkaian induktif yang dilalui arus bolak-balik atau XL dapat dirumuskan XL sama dengan omega dikali L sama dengan 2pi dikali F dikali L, dan Vm sama dengan XL dikali I maksimum sama dengan omega dikali L dikali I maksimum, didapatkan 2pi dikali F dikali L dikali I maksimum. C. Rangkaian kapasitif. Pada rangkaian kapasitif, beda fase antara arus listrik dengan tegangan adalah Pi/2 atau 90 derajat. Fase tegangan mendahului fase arus listrik sebesar 90 derajat, seperti gambar berikut. D. Rangkaian seri antara R dan L. Jika rangkaian R dan L disusun secara seri dan dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, maka berlaku rumus V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat, Z akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. V sama dengan I dikali Z sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. V sama dengan IM dikali Z sin dikali omega T dikurang beda fase antara tegangan dan arus, dan tan beda fase antara tegangan dan arus sama dengan VL dibagi VR sama dengan XL/R. E. Rangkaian seri antara R dan L. Jika rangkaian R dan L disusun secara seri dan dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, maka berlaku rumus V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat, Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. V sama dengan I dikali Z sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. V sama dengan IM dikali Z sin dikali omega T dikurang beda fase antara tegangan dan arus, dan tan beda fase antara tegangan dan arus sama dengan VC per VR sama dengan XC per R. F. Rangkaian seri antara L dan C. Jika suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian dapat bersifat induktif dan kapasitif. V sama dengan VL dikurang VC, jika VL lebih dari VC bersifat induktif. Beda sudut fase, arus dan tegangan sama dengan Pi/2. V sama dengan VC dikurang VL, jika VL kurang dari VC bersifat kapasitif. Beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan min Pi/2. V sama dengan 0 jika VL sama dengan VC terjadi resonansi. Dengan cara yang sama RL dan RC, maka Z sama dengan XL dikurang XC jika XL lebih dari XC. Z sama dengan XC dikurang XL jika XL kurang dari XC. Z sama dengan 0 jika XL sama dengan XC terjadi resonansi. G. Rangkaian seri RLC. Jika rangkaian RLC disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, maka berlaku rumus V sama dengan akar VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurang VC kuadrat. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. V
V sama dengan I dikali Z sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Tan beda fase sama dengan VL dikurang VC per VR sama dengan XL dikurang XC per R. Contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Jika diketahui pada rangkaian R dan L, VR dan VL masing-masing sebesar 7V dan 8V, berapakah tegangan totalnya? Diketahui VR sama dengan 7V, VL sama dengan 8V. Ditanya berapakah tegangan totalnya? Penyelesaian V total sama dengan tegangan maksimum sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 49 ditambah 64 sama dengan akar 113 sama dengan didapatkannya 10,6 volt. 2. Rangkaian resonansi. Pada dasar rangkaian resonansi adalah rangkaian RLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real. Artinya, komponen imajiner bernilai 0. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri RLC. Impedansi total rangkaian resonansi sebesar mutlak Z sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Besar frekuensi resonansi rangkaian. FR sama dengan 1/2pi dikali akar 1/LC. Frekuensi sudut rangkaian resonansi. Omega R sama dengan 2πfr dikali 1/2pi dikali akar 1/LC sama dengan akar 1/LC. 3. Daya pada rangkaian bolak-balik. Pada rangkaian arus bolak-balik terdapat 3 jenis daya yang memiliki impedansi atau Z, antara lain daya semu S, VA, volt ampere, daya aktif P, W, watt, dan daya reaktif Q, VAR, volt ampere reaktif. Dalam rangkaian arus bolak-balik ini, nilai tegangan juga bolak-balik. Pada arus bolak-balik atau AC, daya yang sebenarnya atau daya aktif secara matematis dapat dirumuskan. Daya pada arus bolak-balik sama dengan tegangan arus bolak-balik dikali kuat arus bolak-balik dikali faktor daya. 4. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. A. Tuning. Tuning adalah bagian dari radio yang biasa digunakan untuk memilih frekuensi. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh stasiun tersebut. B. Filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. 5. Kelebihan dan kekurangan arus listrik bolak-balik. A. Kelebihan. Arus AC sangat mudah untuk didapatkan dengan menggunakan generator, sedangkan arus DC lebih sulit untuk didapat. B. Kekurangan. Arus AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi arus bolak-balik. Terima kasih.